Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh mengolah setiap makanan yang kita konsumsi. Prosesnya dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim pertama. Setelah itu, makanan bergerak melalui saluran pencernaan dan bertemu dengan berbagai organ seperti lambung, usus halus, hingga usus besar, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mencegah, menyerap, dan menyeleksi zat gizi. Animasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem pencernaan bekerja sebagai satu kesatuan, mulai dari tahap awal pemecah makanan hingga menjadi energi yang dapat digunakan tubuh, serta bagaimana sisa yang tidak dibutuhkan akhirnya dikeluarkan. Pencernaan dimulai di mulut. Disinilah terjadi pencernaan fisik, yaitu penghancuran makanan oleh gigi menjadi bagian lebih kecil. Proses ini disebut mastikasi. Bersamaan dengan itu, kelenjar saliva menghasilkan air liur sekitar 1.500 ml per hari. Saliva mengandung enzim petialin atau alfa amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi disakarida. Saliva juga berfungsi membasahi mulut, membantu menelan, bahkan mengandung antiseptik alami untuk membunuh kuman. Ketika makanan sudah halus dan membentuk bolus, proses deglutisi atau menelan terjadi. Proses ini memiliki 3 fase. Pertama, fase oral yang bersifat sadar. Kedua, fase faringeal yang bersifat refleks. Palatumol menutup rongga hidung dan epiglotis menutup jalan nafas, memastikan bolus masuk menuju esofagus. Ketiga, fase esofageal yang menggunakan gerakan peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Lambung dan getah lambung. Di lambung, makanan disimpan sementara dan dicampur dengan getah lambung, membentuk cairan kental bernama kimus. Getah lambung berisi beberapa komponen penting, di antaranya mukus, HCl, renin, dan pepsinogen. HCl mengubah pepsinogen menjadi pepsin, enzim yang aktif untuk memecah protein. Pada bayi, renin membantu mengkoagulasi susu. Lambung mengatur pengosongan kimus sedikit demi sedikit menuju duodenum melalui sphincter pylorus, proses yang dapat berlangsung sekitar 6 jam. Dari lambung, kimus masuk ke usus halus, organ utama pencernaan dan penyerapan. Di duodenum, kimus dicampur dengan getah pankreas yang mengandung tripsin, amilase pankreas, dan lipase. Organ lain yang membantu adalah empedu, yang mengandung garam empedu untuk mengemulsi lemak agar bisa dipecah enzim. Jejunum dan ilium kemudian melakukan proses absorpsi. Karbohidrat diserap sebagai glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak diserap dalam bentuk kilomikron yang masuk ke sistem limfatik melalui lakteal. Vitamin, mineral, dan air juga diserap di bagian ini. Di sepanjang usus halus, berbagai enzim bekerja. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Sukrase memecah sukrosa. Laktase memecah laktosa. Lipase memproses lemak. Dan peptidase memecah polipeptida menjadi asam amino. Semua proses ini memastikan nutrisi siap digunakan oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar. Di sini terjadi absorpsi air dan mineral. Jika peristaltik terlalu cepat, air tidak terserap dan terjadi diare. Sebaliknya, jika peristaltik terlalu lambat, terlalu banyak air terserap dan terjadi konstipasi. Feses yang sudah terbentuk akan masuk ke rektum dan memicu refleks defekasi. Sphincter ani interna terbuka secara otomatis, sedangkan sphincter ani eksterna dapat dikendalikan secara sadar. Organ aksesori, hati, kantung empedu, dan pankreas. Sebelum melanjutkan, mari kita bahas organ aksesori pencernaan. 3 organ ini tidak dilalui makanan, tetapi sangat penting dalam proses pencernaan. Hati berfungsi menghasilkan empedu, menyimpan glikogen, mendetoksifikasi zat berbahaya, serta mengatur metabolisme tubuh.
Kantung empedu bertugas menyimpan dan memekatkan empedu, lalu melepaskannya ketika makanan berlemak masuk ke duodenum. Pankreas menghasilkan dua jenis sekresi, hormon seperti insulin dan glukagon, serta getah pankreas yang kaya enzim untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Tanpa peran ketiga organ ini, proses pencernaan tidak akan berlangsung optimal. Struktur mikroskopis usus, vili dan mikrofili. Usus halus tidak hanya panjang, tetapi juga memiliki struktur mikroskopis yang sangat efisien. Dindingnya dipenuhi vili, tonjolan kecil yang meningkatkan luas permukaan penyerapan hingga berlipat-lipat. Setiap vili dilapisi sel epitel dengan mikrofili, membentuk brush border, tempat banyak enzim berada. Struktur ini memungkinkan tubuh menyerap nutrisi dengan cepat dan maksimal. Tanpa vili dan mikrofili, tubuh kita akan kesulitan mendapatkan energi dan zat gizi dari makanan. Saluran cerna memiliki berbagai jenis gerakan. Yang paling dikenal adalah peristaltik, yaitu gerakan mendorong bolus makanan sepanjang saluran cerna. Selain itu ada segmentation, gerakan memecah dan mencampur kimus dengan enzim untuk memaksimalkan pencernaan. Gerakan-gerakan ini dikendalikan oleh sistem saraf enterik, jaringan saraf interna yang kadang disebut otak kedua, karena bisa berfungsi secara mandiri tanpa sinyal otak utama. Di dalam usus besar terdapat jutaan bakteri baik yang disebut mikrobiota usus. Mereka membantu memfermentasi sisa makanan menghasilkan vitamin K dan sebagian vitamin B, serta menjaga kesehatan sistem imun. Ketidakseimbangan mikrobiota dapat memicu gangguan seperti diare, perut kembung, dan bahkan masalah metabolik. Karena itu, konsumsi serat dan probiotik sangat penting untuk menjaga keseimbangan serta kesehatan pencernaan. Sistem pencernaan dapat mengalami berbagai gangguan seperti gastritis, GERD, diare, konstipasi, intoleran laktosa, hingga sindrom iritasi usus besar. Memahami anatomi dan fisiologinya membantu kita mengenali gejala serta menjaga kesehatan saluran cerna. Misalnya, dengan makan teratur, minum cukup air, mengelola stres, dan menjaga kebersihan makanan. Demikian rangkuman anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, mulai dari mastikasi di mulut, kerja enzim di lambung dan usus, hingga pembentukan feses di usus besar. Semua proses ini bekerja terkoordinasi untuk memastikan tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu di materi selanjutnya.